Halo, jumpa kembali dengan saya, Melin C. Lurban Raja, dalam channel Lurban Raja Akuntansi. Baiklah, kali ini kita akan memasuki pelajaran kita yang baru, yaitu mengenai jurnal penyesuaian adjustment journal. Apa itu jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menyesuaikan saldo-saldo di neraca saldo yang belum menunjukkan keadaan sebenarnya agar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Muncul pertanyaan, apakah saldo-saldo di neraca saldo salah dikerjakan? Tidak. Kita akan melihat ada dua hal yang menyebabkan kita perlu melakukan jurnal penyesuaian. Yang pertama, ada sebuah keadaan di mana sudah terjadi transaksi, namun informasi terkait transaksi tersebut masih belum mencatat perkiraan. Sedangkan yang kedua, ada perkiraan sebuah transaksi yang sudah berlangsung, sudah dicatat, hanya saja saldo perkiraan masih harus dalam tahapan penyesuaian karena jumlahnya belum tepat. Selanjutnya, kita mau mengetahui akun-akun apa saja yang harus disesuaikan, atau akun-akun apa saja yang biasanya memerlukan jurnal penyesuaian. Dalam hal ini, kita akan mengerjakan 6 akun yang memerlukan jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah beban dibayar di muka atau prepaid expense. Yang kedua, pendapatan diterima di muka atau deferred revenue. Yang ketiga, beban yang masih harus dibayar atau accrued expense. Yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima atau accrued receivable. Yang kelima, pemakaian perlengkapan atau supplies expense. Dan yang keenam, penyusutan aktiva tetap atau depreciation of fixed assets. Baiklah, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, kita masuki penyesuaian terhadap beban dibayar di muka. Kita harus tahu dulu apa arti beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka artinya beban yang dibayar, tetapi pemakaian beban tersebut untuk beberapa jangka waktu ke depan dan melewati batas akhir periode akuntansi. Karena melewati batas akhir periode akuntansi, maka akun itu akan menjadi akun campuran atau mixed account. Pada saat mencatat pembayaran beban dalam akuntansi, diakui dua metode. Yang pertama, metode harta, dan yang kedua, metode beban. Dikatakan metode harta jika pada saat membayar beban digunakan akun dibayar di muka. Kata dibayar di muka menunjukkan dia adalah metode harta. Sedangkan yang kedua, saat dibayar beban langsung dicatat pada akun beban. Kata beban menunjukkan dia adalah kelompok beban. Tetapi memang baik metode harta atau metode beban, jika biaya yang dibayar itu sampai melewati batas
sewa gedung sebesar 4.800.000 untuk masa 1 tahun. Lalu ada permintaan, buatlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi. Sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, kita bisa lihat dulu. Di sini disiapkan garis bilangan. Kita mau lihat manfaat uang sebesar 4.800.000 yang dibayar 1 September 2013. Manfaatnya adalah seperti yang ditunjukkan garis kurawal berwarna hijau. Manfaat uang tersebut adalah 1 September 2013 sampai dengan 31 Agustus 2014. Padahal kita akan membuat laporan keuangan per 31 Desember 2013. Maka kita pisahkan sekarang. Kurawal berwarna merah itu sudah dijalani dan itu sudah menjadi beban. Sekarang yang merupakan harta tinggal kurawal berwarna biru. Sedangkan dalam neraca saldo dicatat seluruhnya masih merupakan harta. Inilah yang dipisahkan melalui jurnal penyesuaian. Langsung kita hitung yang sudah dijalani adalah September, Oktober, November, Desember, 4 bulan sudah merupakan beban dan belum diakui dalam neraca saldo. Maka kita akui lagi pada akhir periode akuntansi melalui jurnal penyesuaian. Belum diakui ada beban, baru pada akhir periode akuntansi diakui ada beban. Berarti beban bertambah. Kalau beban bertambah, letaknya di debit, maka kita hitung beban sudah ada 4 bulan, 4/12 kali 4.800.000 sama dengan 1.600.000. Yang 1.600.000 harus dipisahkan dari 4.800.000 sudah merupakan beban. Maka dibuatkan jurnal penyesuaian. Beban sewa di debit 1.600.000 rupiah dan sewa dibayar di muka di kredit sebesar 1.600.000 rupiah. Kita perlu membuatkan teknik cepat. Cara menjawab secara cepat adalah kita menyelesaikan soal berdasarkan data yang ada di neraca saldo. Jika di neraca saldo dia sudah memakai akun harta, berarti dia pakai metode harta. Maka teknik cepatnya adalah yang pertama, pastikan dia metode harta. Dari mana kita melihatnya? Lihat, dia akan pakai akun dibayar di muka, dalam hal ini sewa dibayar di muka. Yang kedua, kalau sudah kita tahu dia memakai metode harta, yang kita hitung adalah beban. Dari mana kita tahu beban? Menghitung beban adalah pembayaran sampai dengan per 31 Desember. Tadi pembayarannya September sampai dengan Desember. Maka kita tuliskan tadi 4/12. Yang ketiga, kita jurnal beban. Menjurnal beban berarti beban harus didebit. Dan langkah keempat, pastikan dibayar di muka berada di kredit. Itu untuk metode harta. Kita masuki yang metode beban. Langsung kita masuki contoh soal. 1 September 2012 dibayar beban sewa gedung sebesar 3 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode. Kalau dikatakan dibayar beban, maka dalam neraca saldo nanti akan muncul akun beban sewa gedung sebesar 3 juta. Tapi dalam data penyesuaian akan diberitahu
September untuk sentak. Maka sebelum menjawab, kembali kita buatkan garis bilangan. Beban yang dimaksud di sini manfaatnya adalah 1 September tahun 2012 sampai dengan 31 Agustus 2013. Saat dibayar ditunjukkan oleh berawal warna hijau. Saat dibayar 3 juta dianggap semuanya sudah menjadi beban. Padahal kita baru membuat laporan per 31 Desember. Apakah benar yang 3 juta semuanya sudah menjadi beban? Tentu tidak. Yang boleh dilaporkan menjadi beban hanya yang sudah dijalani, yaitu September, Oktober, November, Desember. Terlanjur 3 juta kita akui sudah menjadi beban, padahal dari 3 juta itu untuk 1 tahun baru 4 bulan yang dijalani. Maka dalam hal ini kita harus mengakui ada beban dibayar di muka. Karena semua yang dibayar itu belum menjadi beban, maka yang dibayar di muka harus diakui melalui jurnal penyesuaian. Beban yang dijalani ditunjukkan oleh berawal warna merah, dan yang belum dijalani ditunjukkan oleh berawal berwarna biru. Terlanjur dikatakan tadi semuanya sudah menjadi beban, maka sekarang yang kita cari adalah berapa yang dibayar di muka. Yang dibayar di muka adalah mulai dari Januari sampai dengan Agustus. Kita hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ada 8 bulan pembayaran yang belum dijalani dan harus diakui sebagai pembayaran di muka. Maka itu 8/12 kali 3 juta sama dengan 2 juta. Itulah yang diakui dalam jurnal penyesuaian. Sewa dibayar di muka di debit 2 juta dan beban sewa di kredit 2 juta. Kita lanjutkan dengan teknik cepat. Yang pertama, pastikan dia metode beban. Caranya lihat di neraca saldo, akunnya akan dimulai dengan kata beban. Yang kedua, jika diakui sebagai beban, yang kita cari adalah yang dibayar di muka. Yang dibayar di muka adalah di atas Desember sampai dengan habis masa berlakunya, yaitu Januari sampai dengan Agustus. Yang ketiga adalah jurnalan dibayar di muka dan pastikan dibayar di muka di debit. Dan yang ketiga, pastikan akun beban pindah ke kredit. Itu untuk penyesuaian yang pertama. Kita masuki penyesuaian yang kedua untuk pendapatan diterima di muka. Antara beban dibayar di muka dengan pendapatan diterima di muka adalah dua hal yang berbeda. Kalau beban dibayar di muka yang bercampur adalah antara harta dan beban, kalau pada pendapatan diterima di muka adalah bercampur antara pendapatan dengan hutang. Apa yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka? Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang sudah diterima, tetapi masa berlakunya pendapatan yang diterima itu untuk masa melewati batas akhir periode akuntansi, sehingga dia menjadi campuran antara pendapatan dengan hutang. Pada saat menerima pendapatan, mencatatnya dalam jurnal umum juga ada dua metode. Ada metode hutang dan ada metode pendapatan. Kita masuki metode hutang. Langsung kita masuki contoh soal. 1
September 2012, sewa gedung diterima di muka sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Diminta, buatlah ayat jurnal penyesuaian. Tetap kita memakai garis bilangan. Pembayaran 1 September, masa manfaatnya untuk tahun adalah sampai dengan 31 Desember. Ditandai juga dengan garis berwarna hijau. Sedangkan kita akan membuat laporan per 31 Desember. Apakah benar yang kita terima 1 September itu semuanya masih merupakan utang? Tentu tidak. Karena si pembayar sudah menggunakan gedung kita mulai September sampai dengan Desember. Ada 4 bulan dia sudah menyewa gedung kita. Terlanjur uang yang 6 juta kita akui seluruhnya masih utang kita. Padahal dia sudah menyewa September sampai dengan Desember, dan itu sudah boleh kita akui sebagai pendapatan. Maka kita hitunglah pendapatan kita yang sebenarnya. Sudah ada 4 bulan. 4 per 12 kali 6 juta sama dengan 2 juta. Jadi di antara 6 juta yang seluruhnya kita akui utang, 2 juta sudah merupakan pendapatan. Kita akuilah melalui jurnal penyesuaian. Dengan jurnal penyesuaian, sewa diterima di muka menjadi berkurang, pindah ke DP 2 juta, dan pendapatan sewa kita bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Di sini juga saya mau membuatkan teknik cepat menjawab dengan metode utang. Yang pertama, kita pastikan dulu dia metode utang. Lihat di neraca saldo, dia akan memakai akun dengan kata diterima di muka. Kata diterima di muka membuktikan dia memberi utang. Kalau sudah dipastikan dia memberi utang, justru yang kita hitung adalah berapa pendapatan. Pendapatan adalah pembayaran sampai dengan per 31 Desember. Kalau sudah kita hitung berapa pendapatan, jurnallah pendapatan. Kalau kita menjurnal pendapatan, pastikan pendapatan di kredit. Dan yang terakhir, pastikan diterima di muka pindah kredit. Itulah kalau metode utang. Kita masuki selanjutnya metode pendapatan. Kita masuk contoh soal. 1 September 2012 diterima pendapatan sewa ruko untuk 1 tahun 24 juta. Diminta buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk akhir periode. Manfaat uang yang 24 juta adalah 1 September tahun 2012 sampai dengan 31 Agustus tahun 2013. Terlanjur uang sebesar 24 juta dilaporkan di neraca saldo sudah pendapatan seluruhnya. Apakah benar? Tentu tidak. Yang merupakan pendapatan adalah September sampai dengan Desember. Ternyata Januari sampai dengan Agustus untuk tahun 2013 itu masih merupakan utang. Kita sudah terima tetapi belum dijalani penyewaannya. Maka kita hitunglah utang kita. Utang kita dalam akun sewa terima di muka adalah 8 per 12 kali 24 juta sama dengan 16 juta. Kita akui dalam jurnal penyesuaian pendapatan sewa di DP 16 juta dan sewa diterima di muka di kredit 16 juta. Kita masuki teknik cepat. Yang pertama, kita harus tahu apakah dia memiliki pendapatan. Pastikan di neraca saldo akunnya dimulai dengan kata pendapatan. Kalau sudah tahu kita
dia metode pendapatan, yang kita cari adalah utang atau yang diterima di muka. Selanjutnya, jurnal diterima di muka, pastikan diterima di muka di kredit, dan pastikan pendapatan pindah ke debit. Itulah penyesuaian untuk beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka. Kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah beban yang masih harus dibayar. Untuk beban yang masih harus dibayar, cukup kita pikir secara logika saja. Akan ada hal-hal yang menyebabkan kita sudah memakai jasa orang lain atau jasa sudah kita terima, tapi belum dilakukan pembayaran. Langsung kita masuki contoh soal. Tanggal 31 Desember 2011, terdapat 4 orang karyawan yang belum menerima gaji, masing-masing 500.000. Mungkin karena satu dan lain hal, karyawan sudah bekerja tapi belum kita bayarkan gaji. Maka analisisnya adalah sudah muncul beban gaji tapi belum dibayar. Maka dalam jurnal penyesuaian akan dibuat beban gaji di debit, utang gaji kredit, atau gaji yang masih harus dibayar. 500.000 untuk per orang dan ada 4 orang berarti 2 juta rupiah. Itu untuk beban yang masih harus dibayar. Kita lanjutkan nomor 4. Pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima kebalikan dari beban yang masih harus dibayar. Artinya, pendapatan sudah dilakukan atau jasa sudah diberikan, tapi penerima jasa belum melakukan pembayaran. Sebagai contoh, 31 Desember terdapat bunga simpanan yang masih harus diterima senilai 1 juta rupiah. Maka jurnal penyesuaian adalah bunga yang masih harus diterima atau piutang bunga di debit 1 juta dan pendapatan bunga di kredit sebesar 1 juta. Kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima adalah pemakaian perlengkapan. Untuk mencatat pemakaian perlengkapan dikenal 2 metode. Ada metode harta dan ada metode beban. Dikatakan metode harta kalau pada 1 miliar langsung dicatat sebagai perlengkapan. Dan dikatakan metode beban jika pada 1 miliar langsung dicatat pada akun beban. Namanya beban perlengkapan. Kita buat contoh untuk metode harta. 31 Desember 2013, akun perlengkapan berjumlah 5.500.000. Pada akhir periode, perlengkapan yang tersisa berjumlah 1.500.000. Kalau pada neraca saldo ada 5.500.000, tetapi kita pergi ke gudang memeriksa berapa perlengkapan yang tersedia, ternyata 1.500.000, berarti ada selisih. 5.500.000 dikurang 1.500.000 adalah 4 juta. Kemana kan perginya 4 juta? Apakah habis dicuri? Tidak, habis dipakai. Jika habis dipakai, harus diakui sebagai beban. Berarti sudah terjadi tapi belum dicatat. Maka kita mencatatnya pada akhir periode akuntansi, yaitu dengan jumlah beban perlengkapan, yaitu 4 juta, dan perlengkapan di kredit 4 juta. Kita lanjutkan metode beban. Contoh, 31 Desember 2013, saldo beban perlengkapan 3.500.000. Pada akhir periode, perlengkapan yang tersisa berjumlah 500.000 rupiah. Dalam hal ini, saat dibeli perlengkapan langsung dianggap sebagai beban. Ini juga boleh diambil dalam akuntansi. Tetapi ternyata pada akhir periode masih ada perlengkapan
penggunaannya. Artinya, jika artikel tak dipakai, memang tidak nampak nilainya berkurang. Tetapi, harga buku atau nilai buku dari artikel tetap tersebut pasti berkurang. Dan dalam akuntansi, itu diambil sebagai penyusutan. Dalam hal ini, langsung saya berikan satu kata contoh. Kalau terjadi penyusutan akan menimbulkan beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Tinggal kita rangkai dengan kata apa yang disusutkan. Kita lanjutkan sebagai contoh. Suatu perusahaan menetapkan penyusutan 5% per tahun atas kendaraan yang bernilai 100 juta. Diminta, buatlah jurnal penyesuaian per 31 Desember. Tinggal kita hitung berapa persen penyusutan terjadi berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan adalah harga yang tertera pada neraca saldo. Dan ingat, harga perolehan tidak pernah berubah. Maka tinggal kita hitung, penyusutan adalah 5% dari 100 juta sama dengan 5 juta. Jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan kendaraan di debit 5 juta dan akumulasi penyusutan kendaraan di kredit 5 juta. Tetapi saya mau tambahkan di sini ada memang beberapa rumus untuk menghitung penyusutan. Tetapi pada saat ini saya hanya memberikan rumus perhitungan secara garis lurus. Penyusutan metode garis lurus dengan rumus penyusutan per tahun sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu per masa efektif. Langsung kita masuk contoh. Sebuah mesin disusutkan dengan metode garis lurus. Diketahui harga perolehan mesin 400 juta dengan taksiran umur ekonomis 5 tahun dan nilai residu sebesar 40 juta. Diminta, buatlah jurnal penyesuaian. Langsung kita hitung. Penyusutan per tahun sama dengan 400 juta dikurang 40 juta per 5 sama dengan 72 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan mesin di debit 72 juta dan akumulasi penyusutan mesin di kredit 72 juta. Kira-kira inilah materi jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa. Tetapi pada saat ini juga saya akan memberikan contoh pembahasan secara langsung melalui soal yang sudah disiapkan di sini, bagaimana menjawab jurnal penyesuaian. Baiklah, pada saat ini kita akan membahas secara langsung bagaimana mengerjakan soal jurnal penyesuaian. Yang perlu diingat, mengerjakan jurnal penyesuaian adalah membandingkan apa yang dikatakan neraca saldo dengan data penyesuaian. Seperti dikatakan di sini, berdasarkan data-data tersebut, buatlah jurnal penyesuaian. Yang dimaksud adalah data-data penyesuaian yang dibuat dalam soal ini harus kita sesuaikan dengan neraca saldo. Jadi dalam mengerjakan jurnal penyesuaian, kita membandingkan apa yang dikatakan neraca saldo dengan apa yang dikatakan data penyesuaian. Yang benar adalah apa yang dikatakan oleh data penyesuaian. Dan tugas kita adalah melalui jurnal penyesuaian yang akan kita buat nanti, kita akan memperbaiki neraca saldo menjadi seperti apa kata data penyesuaian. Sebelum kita membahas soal, saya juga mau mengingatkan jurnal penyesuaian sama seperti jurnal umum formatnya, yaitu terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Hanya fungsinya yang berbeda. Kalau jurnal umum mau mencatat seluruh transaksi secara
Berikut adalah neraca saldo milik Biro Jasa Abadi per 31 Desember 2017. Dan berikut ini data penyesuaian per 31 Desember 2017. Kita bahas yang pertama. 1. Perlengkapan pokok tersisa 1.300.000. Kita lihat di sini bagaimana perlengkapan pokok. Menurut neraca saldo, perlengkapan pokok 2.500.000. Tapi apa kata data penyesuaian? Perlengkapan pokok tersisa 1.300.000. Ingat, yang benar adalah yang dikatakan data penyesuaian. Kita buat catatan nomor 1. Kalau tadi kata neraca saldo perlengkapan senilai 2.500.000. Padahal menurut data penyesuaian 1.300.000. Ada selisih sebesar 1.200.000 rupiah. Selisih ini merupakan yang dipakai dan harus diakui menjadi beban. Kenapa tidak dicatat saat pemakaian? Karena memang tidak efektif. Lebih efektif dihitung saja berapa selisih antara perlengkapan dengan yang tersisa, itulah beban. Maka kita akui lagi dalam jurnal penyesuaian. Kita sekarang mengakui ada beban perlengkapan, berarti beban perlengkapan pertama kita letakkan di debit. Maka beban perlengkapan di debit dia sebesar 1.200.000 dan kita harus akui perlengkapan harus berkurang. Perlengkapan kita lanjutkan dengan data toko ya. Perlengkapan toko dikurangi nilainya sebesar 1.200.000 rupiah. Ini jawaban untuk soal nomor 1. Kita masuki soal nomor 2. Asuransi dibayar 1 Mei untuk 1 tahun. Lihat data di neraca saldo yang disebut sebagai asuransi. Asuransi matchingkan dengan kata asuransi di neraca saldo. Dia pakai akun dibayar di muka. Ingat yang cepat yang saya berikan. Kalau dia sudah memakai kata dibayar di muka, berarti dia metode harta. Jadi untuk nomor 2 kita pastikan yang pertama, metode harta. Maka yang kita hitung adalah beban. Beban adalah pembayaran sampai dengan Desember. Dibayarnya Mei untuk 1 tahun. Berarti beban ada berapa bulan? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti bebannya 8 bulan. Langsung kita hitung 8 per 12 dikali 1.200.000 rupiah sama dengan 800.000. Kalau sudah kita hitung beban, jurnal beban, maka kita buat jawaban untuk nomor 2. Beban asuransi di debit dia sebesar 800.000 rupiah dan pastikan dibayar di muka pindah ke kredit. Asuransi dibayar di muka, di kredit sebesar 800.000 rupiah. Kita masuki soal nomor 3. Peralatan memiliki nilai residu 3 juta, masa efektif 10 tahun. Berarti dia memakai metode garis lurus dengan rumus penyusutan sama dengan harga perolehan kurang nilai residu per masa efektif sama dengan harga perolehan yang tertera di neraca saldo 15 juta dikurang
3 juta per masa efektifnya adalah 10 tahun sama dengan 1.200.000. Ya, 15 juta dikurang 3 juta 12 juta per 10 1.200.000. Ini sudah saya katakan tadi kata kuncinya, kalau aktiva tetap mengalami penyusutan, pasti beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit tinggal dirangkaikan dengan apa yang disusutkan. Disusutkan di sini adalah peralatan. Maka jumlah penyesuaiannya adalah beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1.200.000 dan akumulasi penyusutan peralatan di kreditnya sebesar 1.200.000 rupiah. Kita masuki soal nomor 4. Iklan diterima 1 Agustus 2017 untuk 1 tahun. Kita lihat di neraca saldo mengenai iklan. Iklan diterima di muka. Kata diterima di muka berarti dia memakai metode utang. Pastikan dulu dia pakai metode utang. Metode utang. Ingat langkah-langkah cepat. Kalau dia memakai metode utang, hitunglah pendapatan. Pendapatan adalah pembayaran sampai dengan Desember. Dia dibayar pada 1 Agustus. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti pendapatan sama dengan 5/12 dikali 2.400.000 rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Dan ingat, kalau dia pakai metode utang, jurnallah pendapatan dan pastikan diterima di muka, pindah ke debit. Maka jurnal penyesuaiannya adalah iklan diterima di muka, pindah ke debit sebesar 1 juta rupiah dan pendapatan iklan bertambah di kredit sebesar 1 juta rupiah. Kita masuki soal nomor 5. Pendapatan sewa untuk 1 tahun baru dijalani 7 bulan. Kita lihat mengenai sewa. Dia memakai kata pendapatan sewa, berarti dia memakai metode pendapatan. Kalau dia pakai metode pendapatan, yang kita cari adalah utang atau yang belum dijalani. Kalau dia pendapatan sewa katanya baru dijalani 7 bulan, berarti yang menjadi utang adalah 5 bulan. Itu 5/12 dikali 3.600.000 rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Jadi kalau dia pakai metode pendapatan, maka kita cari utang dan pastikan utang di kredit dalam bentuk sewa diterima di muka. Berarti pendapatan sewa di debit sebesar 1.500.000 rupiah dan sewa diterima di muka di kredit sebesar 1.500.000 rupiah. Kita masuki soal nomor 6.
Perlengkapan kantor masih ada sebesar Rp600.000. Kita lihat perlengkapan kantor di neraca saldo. Menurut neraca saldo, beban perlengkapan kantor Rp1.300.000. Padahal menurut data penyesuaian, perlengkapan kantor masih ada sebesar Rp600.000. Berarti dalam hal ini dia memakai metode beban. Setiap dibeli perlengkapan langsung dianggap beban. Padahal pada akhir periode diketahui masih ada perlengkapan senilai Rp600.000. Berarti langsung saja kita akui masih ada perlengkapan dan kita akui beban dibuat terlalu besar, maka kita kurangi beban perlengkapan kantor dengan jurnal. Langsung saja perlengkapan kantor. Di debit dia sebesar Rp600.000 dan kita kurangi beban perlengkapan kantor menjadi pindah ke kredit. Kita bahas soal nomor 7. Beban bunga dibayar 1 Oktober untuk 6 bulan. Ini untuk pembahasan nomor 7. Bunga, di sini beban bunga, di sini juga pakai akun beban bunga. Berarti dia pakai metode beban. Katanya dibayar 1 Oktober untuk 6 bulan. Kalau dia pakai metode beban, pastikan dia metode beban. Yang kita cari tentunya dibayar di muka. Katanya beban bunga Rp1.800.000 itu untuk 6 bulan dibayar 1 Oktober. Oktober, November, Desember. 3 bulan sudah berlalu. Berarti ada 3 bulan lagi yang belum dijalani, yang merupakan hak. Berarti dibayar di muka adalah 3/6 karena dari 6 bulan kali Rp1.800.000 sama dengan Rp900.000. Maka kita jurnal karena dia pakai metode beban, jurnal harta dalam akun bunga dibayar di muka. Di debit sebesar Rp900.000 dan di kredit adalah beban bunga. Sebesar Rp900.000. Nah, begitulah mengerjakan jurnal penyesuaian, yaitu dengan membandingkan neraca saldo dengan data penyesuaian. Dan ingat, yang benar adalah yang dikatakan oleh data penyesuaian. Jadi tugas kita pada jurnal penyesuaian adalah merubah saldo di neraca saldo menjadi seperti kata data penyesuaian melalui jurnal penyesuaian. Semoga dengan pembahasan jurnal penyesuaian kali ini, semua kita bisa mengerjakan jurnal penyesuaian dengan baik. Demikianlah pembelajaran kita untuk jurnal penyesuaian kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ingat, jangan lupa ya, like, share, and subscribe agar channel ini semakin bisa diperbaiki. Jika ada komentar ataupun saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Demikian, sampai jumpa.